Ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat-Mu yang berkelimpahan atas hidup kami, untuk kebajikan-Mu, untuk kemurahan-Mu yang mengikuti kami di sepanjang jalan kehidupan kami, untuk kasih setia-Mu yang baru setiap hari kami mengucap syukur. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kakak Medalena, Kakak Estina, Kakak Pimpin. Ya, shalom semuanya, damai sejahtera bagi kita semua. Kita mau mendeklar ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau mendeklar kemurahan Tuhan atas hidup kita dengan menaikkan pujian ini. Kita mari sungguh-sungguh resapi dari dalam hati kita bahwa Tuhan itu baik dan berkat-Nya melimpah atas setiap kita. Pun badai dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, datang dan jamah setiap kami yang ada di live room ini. Jamah setiap kami. Apapun keberadaan kami, jamah setiap kami. Sukacita Tuhan mengalir, damai sejahtera Tuhan mengalir. Kebebasan, kesembuhan
mengalir, 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 mengalir atas hidupmu, atas tubuhmu. Berkat Tuhan dicurahkan dalam nama Tuhan Yesus. Selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kau sudah menjamah anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mewarisi janji-janji Tuhan. Ya, sambil menunggu beberapa detik ke depan, Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar. Tap-tap layar gratis ya. Boleh bantu share juga jikalau Bapak Ibu terberkati ya. Oke. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membuka pembahasan diambil dari kitab Yosua. Yosua 5 mulai dari pasal 5 ya, ayat sebentar. Ya, pembahasan Yosua pasal 5 ini berbicara tentang, sebentar ya, Bu Esther kepencet nanti. Oke. Ya, pasal 5 ini berbicara tentang bagaimana Tuhan ketika hendak membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi saat-saat di mana bangsa Israel hendak mewarisi janji Tuhan. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita pelajari bagi Bapak Ibu dan saya yang kepengen mewarisi janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu apa sih? Wah, janji Tuhan itu banyak sekali ya. Di Alkitab Bapak Ibu bisa melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu baik bagi masa depan kita ya, baik bagi keuangan kita ya, bagi kesehatan kita. Banyak sekali janji-janji Tuhan, termasuk janji Tuhan tentang bagaimana setiap berkat yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib
di Ulangan 28 ya Bapak Ibu bisa baca sendiri, bisa merenungkan sendiri. Bapak Ibu bisa mengaca, bisa introspeksi, kira-kira yang kurang dalam hidup saya itu apa? Mari Bapak Ibu buka sendiri ya PR-nya Ulangan 28. Di situ ada daftar berkat, daftar kutuk ya. Nah, Bapak Ibu bisa melihat apa sih dalam kehidupan saya yang masih kurang. Ya, kita bukan hanya saja berbicara tentang hidup yang kekal ya, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu itu kembali kepada mandat Tuhan yang Tuhan berikan ya di awal kepada Adam, yakni supaya berkuasa. Nah, karena kuasa itu sudah Tuhan Yesus menangkan di atas kayu salib dan sudah memberikannya kepada kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Dan kita itu sudah diberikan kuasa untuk berkuasa atas hidupmu, atas masalahmu, atas setiap tantanganmu. Bahkan dikatakan kita diberikan kuasa atas pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh-roh jahat di udara, musuh-musuh kita. Ya, yang menjadi musuh-musuhnya Tuhan lah. Menjadi musuh-musuhnya kita juga. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangannya. Kalaupun kita nggak cari musuh ya sama iblis yang cari gara-gara pasti. Kenapa? Karena kita anak-anak kesayangannya Tuhan. Ya, pastilah kita menjadi target apa? Target penyerangan. Kalau kita nggak bangkit, nggak melawan. Ya, oke, back to the Bible. Yosua 5. Kita mau belajar satu hal, bahwa semua bangsa Israel generasi tua ya yang menolak untuk percaya, masih ingat yang 10 pengintai yang dikirim untuk melihat negeri Kanaan ya, negeri tanah perjanjian, hanya 2 orang yang percaya, yakni Yosua dan Kaleb. Dan hanya 2 orang itulah dari generasi tua yang selamat. Sedangkan generasi yang seumuran dengan mereka semuanya mati di gurun pasir. Kenapa? Karena tidak percaya. Ya. Nah, saat ini ada begitu banyak janji Tuhan di Alkitab. Bapak Ibu bisa melihat ya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu imani. Istilahnya apa yang menjadi kebutuhanmu. Mungkin engkau ada yang sedang merindukan ya anakmu kembali kepada Tuhan. Kan ada janjinya di kitab Yesaya, anak-anakmu akan kembali kepadamu, ya kan? Mungkin Anda ada yang sedang merindukan penyediaan. Kan ada tuh janjinya. Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin, dan oleh sebab karena kemiskinannya kita dibuat menjadi kaya. Ya, Tuhan tidak menebus kita supaya kita hidup susah, miskin, melarat, dan sakit-sakitan. Enggak ya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menanggung semuanya di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi berdosa, maksudnya dosa kita sudah ditanggungkan kepadanya walaupun dia tidak berdosa ya. Dan dia sudah dibuat menjadi miskin kan? Dia yang kaya ya, yang punyanya sorga, turun ke dunia, turun bahkan di tempat yang paling hina, di kandang domba. Ya, nggak punya apa-apa, walaupun karena Tuhan itu namanya juga Tuhan ya, berkuasa. Setelah dia lahir, orang-orang Majus, orang-orang kaya yang dari timur, dia membuka perbendaharaan hartanya dan memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya tidak bahas lebih panjang karena kita sedang membahas tentang bagaimana caranya mewarisi janji-janji Tuhan ya. Oke, back to the laptop. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah percaya. Karena orang yang tidak percaya tidak akan mewarisi janji Tuhan. Ya, kita sudah melihat bagaimana seluruh keturunan bangsa Israel yang segenerasi dengan Yosua dan Kaleb meninggal, semuanya mati, nggak mewarisi
janji Tuhan tidak masuk ke tanah perjanjian. Ayatnya di mana? Oke, saya carikan ayatnya sebentar ya. Pakai kacamata dulu biar jelas. Kita buka di Yosua 5 ayat ke-6. Saya bacakan ya. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi mereka mati karena mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, karena mereka tidak percaya. Ya, siapapun Bapak Ibu dan saya hari ini, jangan keraskan hatimu ya. Ketika firman Tuhan dikatakan, kita mau belajar percaya, kita mau belajar dengar-dengaran akan firman-Nya. Ya, terima kasih Kak Kristina sudah menyematkan ayatnya ya. Ya, di sini dikatakan suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah simbolik ya, simbolik bahwa janji Tuhan itu manis bagi kita. Janji Tuhan itu ya segala sesuatu yang baik. Bahkan kalau Bapak Ibu ya setiap hari ikut live saya sering kali ngomong bahwa apa yang Tuhan Yesus bayar di atas kayu salib itu ya, keselamatan itu salah satu kata aslinya itu ya adalah damai sejahtera. Makanya dikatakan Injil damai sejahtera. Kenapa? Damai sejahtera itu artinya bukan hanya saja damai hubungan kita, damai dengan Tuhan dan sesama, tetapi lebih daripada itu adalah keselamatan, perlindungan, state of completeness, di mana kita tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kesejahteraan ya, kesehatan, itu semuanya terkandung dari makna aslinya, karena makna aslinya itu kaya akan makna ya. Kalau bahasa Indonesia hanya damai, sejahtera gitu ya. Tetapi itu adalah segala sesuatu yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Karena Tuhan memberikan kita hidup, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Ya, bukan hidup kita ditebus itu bukan untuk hidup sakit-sakitan, susah, melarat ya. Bukan. Kita diberikan kembali kuasa untuk berkuasa. Ya setidaknya kalau belum bisa berkuasa atas dominion yang lebih besar, ya setidaknya berkuasa atas hidupmu. Ya bagaimana mungkin kita bisa berkuasa atas dominion yang lebih gede ya, atau otoritas ya daerah yang lebih luas, jikalau kita sendiri belum bisa berkuasa atas diri kita sendiri. Ya contohnya misalnya apa? Ya sakit penyakit misal ya, atau tantangan masalah apapun yang ada yang kau alami, engkau harus bangkit dan berkuasa. Caranya gimana supaya kita mewarisi janji Tuhan ini? Yang pertama tadi apa? Percaya. Kalau nggak percaya, boro-boro mau berkuasa ya, dikatakan di sini mati ya, nggak bisa mewarisi janji Tuhan. Terus yang kedua apa? Kita mau baca di ayat yang ke-7, Yosua 5 ayat yang ke-7 ya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijanjikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Nah, apakah kita semua harus bersunat? Enggak ya. Yang dimaksudkan di sini ya di perjanjian baru itu bukan sunat secara lahiriah, tetapi sunat secara hati. Ya. Maksudnya itu kita mau bertobat dari segala
dosa-dosa kita. Kita jangan hidup terus di dalam dosa. Ya, misalnya dosa itu apa sih? Dosa itu ternyata banyak sekali ya. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, Roh Kudus akan menyingkapkan ya. Semakin kita istilahnya bukan disayang Tuhan ya, kita memang semua sudah disayang Tuhan, tetapi apakah kita mau sungguh-sungguh menyayangi, mengasihi Tuhan? Semakin kita mengasihi Tuhan, kita mau semakin menanggalkan dosa-dosa itu, bahkan dosa-dosa yang kecil. Saya ini ya dihajar Tuhan terus-terusan, maksudnya untuk hal yang kecil sekalipun Tuhan didik saya. Misalnya ya, hal yang kecil, misalnya hal ya kebaikan gitu, menunjukkan kebaikan. Ya mungkin kalau orang-orang berpikir itu nggak dosa, tetapi kalau saya ini Tuhan itu didik sampai sedetail itu. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Ya bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, maksudnya bukan berarti Tuhan pilih kasih lebih mengasihi saya, enggak. Maksudnya semakin Bapak Ibu mengasihi Tuhan, semakin kita ini dididik sama Tuhan ya. Ya hal-hal yang kecil, misalnya hal kesetiaan, ya mungkin nggak dosa, tetapi di mata Tuhan itu nggak menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita mau lebih lagi menanggalkan setiap dosa. Misalnya ya, dosa itu nggak usah yang jubile gitu maksudnya, yang dosanya yang gimana. Dosa-dosa yang kecil sebetulnya tetap ya, segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, misalnya kesombongan ya, misalnya berpikir negatif tentang orang lain, itu sebetulnya juga dosa ya. Karena kasih itu apa? Kasih itu thinks no evil. Dalam bahasa Indonesianya artinya, dalam kitab 1 Korintus 13 itu berkata apa? Kasih itu tidak memikirkan yang jahat atau yang negatif tentang orang lain. Kasih itu selalu berpikir dan percaya yang terbaik dari orang lain. Jadi kalau kita misalnya ngelihat seseorang ya yang sudah jatuh di dalam dosa, atau seseorang yang jahat sama kita, kacamata kita itu ya, kalau kacamata kasih itu, kita melihat dia dengan kasih, percaya bahwa oh ada kebaikan dalam dirinya. Oh enggak, dia enggak ya mungkin dia cuman nggak sengaja gitu menyakiti hati saya, mungkin bukan maksud hatinya untuk menyakiti kita, misal ya. Jadi dosa itu banyak sekali. Sebetulnya ada daftar dosa ya, nanti saya carikan ya, tapi dalam bahasa Inggris ya, nanti kalau saya sempat saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Itu bagus sekali itu, supaya kita mengintrospeksi kenapa kita penting hidup di dalam kekudusan. Karena ketika kita berjalan di dalam kekudusan, di dalam kebenaran firman Tuhan, itulah yang akan melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Mungkin Bapak Ibu baru dengar itu. Kenapa Tuhan penting sekali bagi kita untuk hidup di dalam kekudusan. Karena Tuhan itu kudus dan kita itu kudus. Kalau kita ingin hidup di dalam kuasa ya, di dalam kuasa ya, setidaknya Bapak Ibu berkuasa atas hidupmu sendirilah. Kalau belum bisa berkuasa atas yang lain ya, berkuasa atas sakit penyakitmu, berkuasa atas masalah ekonomimu, berkuasa atas masalah rumah tanggamu. Ya, kita harus mau gak mau hidup bersatu dengan Tuhan. Karena di dunia ini hanya ada dua kuasa, kuasa gelap dan kuasa Tuhan. Nggak ada tuh kuasa tengah-tengah, nggak ada ya. Mungkin ada labelnya banyak ya, labelnya kuasa dikatakan ya, saya nggak mau sebutkan di sini, tetapi banyak sekali yang menyamar, yang seolah-olah abu-abu itu tengah-tengah, tetapi nggak ada. Kalau kita punya usut hanya ada dua ya, kepalanya Lucifer atau Tuhan. Cuman itu aja pilihannya. Nah,
Kalau kita bersatu dengan Tuhan, itu posisi kita itu sesungguhnya sangat tinggi. Karena kita itu sudah didudukkan bersama-sama di dalam Kristus ya. Di samping Allah Bapa. Jadi itu adalah posisi otoritas yang paling tinggi. Disitulah kalau Bapak Ibu melihat ya, kalau saya doain orang, doain kesembuhan, keluar. Kalau saya memerintahkan roh jahat, keluar. Kesembuhan mengalir. Dari situ saya memerintahkan kuasa itu dari posisi otoritas saya dalam kesatuan saya dengan Kristus. Dan Bapak Ibu dan saya tidak bisa bersatu dalam Kristus kalau kita masih hidup di dalam dosa. Ya, enggak berarti saya udah sempurna, enggak. Tetapi ketika saya sadar bahwa saya berbuat dosa, saya cepat-cepat minta ampun sama Tuhan, ya. Karena ketika kita berbuat dosa, Bapak Ibu sering dengar ya kata-kata saya, kita sedang memberikan surat izin bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Mencuri apa? Sukacita, kesejahteraan, masa depan, keuangan ya. Jangan, makanya kalau Bapak Ibu tahu kebenaran firman Tuhan ini, pasti kita semua yang ada di live room ini takut untuk berbuat dosa. Ya, oleh sebab itu kenapa seringkali ya firman Tuhan menekankan kita harus melepaskan pengampunan. Misalnya salah satunya ya, karena kalau kita nyimpen kepahitan, itu kita sedang ngundang roh jahat untuk berkuasa dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu dan saya pasti nggak mau ya kalau roh jahat ya berkuasa dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu, Yohanes 10 ayat 10, mencuri, membunuh, membinasakan. Bagaimana mungkin kita bisa hidup berkuasa kalau kita masih dijajah iblis? Ya kan? Oke, lanjut. Tadi bagaimana caranya supaya kita bisa mewarisi janji-janji Tuhan? Yang pertama percaya, yang kedua sunat ya, sunat hati bukan sunat lahiriah ya. Yang ketiga kita mau lihat dari masih kitab Yosua ya. Kita mau lanjutkan baca ayat ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Ayat ke-11, lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, ini sangat penting. Ayat ke-10 di situ menceritakan tentang mereka merayakan Paskah. Paskah itu sebetulnya ya simbol dari bagaimana anak domba kurban yang sejati, yang sesungguhnya ya, yang sempurna, yakni Tuhan Yesus yang mati di kayu salib bagi kita. Jadi ini juga mengingatkan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Ketika malam sebelum mereka keluar dari penjajahan bangsa Mesir, mereka makan roti dan mengorbankan kambing domba untuk Paskah ya. Jadi ini mengingatkan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa. Dan demikian pula bagaimana kita dibebaskan dari setiap kutuk dosa oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi kita mengalami kemenangan bukan karena usaha kita sendiri. Ya, kita mengalami janji-janji Tuhan, berkat Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi ini mengingatkan, ini mengajak kita, kenapa ini penting? Supaya Bapak Ibu dan saya ini selalu mengingat bahwa bukan dengan usaha kita, tetapi oleh karena Tuhan Yesus.
Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan setelah mereka merayakan Paskah itu ya. Lalu pada hari itu, pada hari sesudah Paskah, Bible itu detail ya, selalu detail. Jadi setiap detail yang ditulis di firman Tuhan itu ada artinya, bukan berlalu begitu saja. Bahkan setiap titik koma yang ada di dalam Alkitab itu ada artinya ya. Jadi nggak ada detail yang dituliskan di firman Tuhan yang tidak ada artinya. Lalu dikatakan mulai mereka makan. Jadi selama ini kan mereka makannya mana ya, roti pemeliharaan Tuhan. Tetapi hari itu juga mereka mewarisi janji Tuhan, memakan hasil baik dari negeri yang dijanjikan Tuhan. Nah, sama halnya Bapak Ibu dan saya, jika kita mau mewarisi janji Tuhan, jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Selalu ingat-ingat akan apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya ya saya itu selalu ngajak Bapak Ibu semua declare. Mari kita declare. Kemarin Bapak Ibu ada yang ikut kan? Kakak Estina ikut pasti, Kakak Pimping ikut, Ibu Evi pasti ikut, saya ingat ya yang ikut. Kemarin kita bahas tentang bagaimana caranya kita menentukan masa depan kita sendiri. Kita menciptakan masa depan kita sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Ya, caranya bagaimana? Yang pertama kita harus mau mendeklar apa yang ingin kita lihat terjadi dalam hidupmu. Ya, saya bisa ngomong karena saya sudah mengalaminya dan saya sudah istilahnya sudah mengalaminya dan sudah mengalami kemenangan demi kemenangan ya. Kalau Bapak Ibu setiap hari ikut live saya kayaknya sudah menyaksikan banyak, walaupun belum semuanya yang saya saksikan karena banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Bagaimana dengan memperkatakan apa yang kau ingin lihat. Kenapa? Karena ya seringkali kita berpikir, misalnya kita berpikir bahwa kita ini tidak akan kekurangan, misalnya kita berpikir. Tetapi bukan berarti otomatis apa yang kita pikirkan itu apa yang ada di alam bawah sadar kita. Karena alam bawah sadar kita itu sudah terbentuk dari ya sejak kita kecil ya, semua kekhawatiran dan lain sebagainya, dosa yang merusak image kita, gambar diri kita. Oleh sebab itu kenapa Tuhan menyuruh Yosua untuk memperkatakan dan merenungkan dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena semakin kita memperkatakan, merenungkan, ya itu akan mengubah, lama-kelamaan akan mengubah apa yang ada di alam bawah sadar kita. Ketika apa yang ada di alam bawah sadar kita, atau kita bahasa itunya dalam roh kita, ya kita berperang di dalam roh kita sebetulnya, di dalam dunia roh. Setelah apa yang ada di dalam roh itu menang ya, baru kita akan melihat manifestasinya di alam natural. Ya, makanya kenapa Bapak Ibu jangan nyalahin Tuhan. Kok lama sekali Tuhan, saya menantikan janji Tuhan. Kok belum juga, saya udah declare. Kok saya belum melihat janji Tuhan? Jangan nyalahin Tuhan. Tuhan sih kepengen langsung ngasih kita ya. Tetapi kemarin saya bahas, He will not without us ya. But we could not without Him. Tanpa Tuhan kita tidak bisa, tetapi tanpa kita Dia tidak akan. Kenapa? Karena Dia butuh kita. Butuh kita untuk percaya. Kita untuk diubah dulu mindset kita. Paradigma kita dirubah dulu. Kemarin saya ada bahas juga sedikit ya mengenai secara saintis, bahkan mereka percaya, dapat dibuktikan ya, semua sel, semua organ, bahkan tubuh kita ini adalah makhluk yang mengeluarkan getaran dan gelombang dan frekuensi. Nah, ternyata
ada saintis yang meneliti bahwa alam bawah sadar kita itu mengeluarkan gelombang. Ketika alam bawah sadar kita itu ya negatif, maka gelombang negatif yang akan dikeluarkan dan akan menarik hal-hal yang negatif. Itu secara saintis ya. Kalau secara roh, kita memang berperang di dalam alam roh ya. Ketika di alam roh kita menang, ya akan termanifestasilah di dunia ini secara fisikal. Oke, saya lanjut ya. Kalau enggak selesai. Lanjut. Saya mau membagikan satu firman Tuhan di kitab Mazmur 44 ayat 4. Ini masih menyambung tentang Passover ya, tentang Paskah. Bagaimana kemenangan Tuhan itu menjadi kemenangan kita. Mazmur 44 ayat 4 saya bacakan. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel mewarisi janji Tuhan. Jadi bukan dengan pedang mereka, bukan dengan kebisaan mereka ya, tetapi karena Tuhan sudah melakukannya bagi kita di atas kayu salib. Kemudian kita lanjut. Lihat lagi kitab Yosua. Ya, Bapak Ibu yang terberkati boleh bantu tap layar. Kita baca lagi Yosua 5 ayat 13. Ketika Yosua, saya loncat ya ke ayat 13 supaya cepat. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Ayat ke-14 jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini berbicara bagaimana Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh kita di depan kita. Saat ini Bapak, Ibu, dan saya juga gak sendirian. Saat ini kita sudah diberikan Roh Kudusnya. Ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Ya, Tuhan Yesus, Bapa di surga, kan ada di surga. Namanya juga Bapa di surga. Ya. Tetapi rohnya itu ada bersama-sama dengan kita. Rohnya itu yang melakukan kuasa, mukjizat. Ya, Tuhan Yesus juga melakukan mukjizat waktu dia hidup di dunia ini oleh karena Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sekarang sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, kenapa Bapak, Ibu, dan saya disuruh berkuasa? Kenapa? Karena roh yang sama, yang ada bersama-sama dengan Tuhan, yang melakukan banyak mukjizat ya, juga ada bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima rohnya. Dan yang penting di sini dikatakan ya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab engkau berdiri itu kudus. Tempat engkau berdiri itu kudus. Jadi sebelum mereka berperang, ya Bapak, Ibu, dan saya, sebelum kita berperang, maksudnya berperang melawan apa? Ya bukan melawan bangsa-bangsa lah. Kalau sekarang kita berperang melawan musuh-musuh kita di udara, karena mereka lah yang menghambat janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Ya, mereka yang membuat delay alias ya memperlambat, atau kalau mungkin ya kita ini nggak percaya, jadi kita tidak mewarisi janji Tuhan.
Merekalah roh-roh jahat di udara, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa teritorial, pemerintah-pemerintah, ya, pemerintahan setan iblis. Merekalah yang membuat kita tidak percaya lah, menghalang-halangi, ya, memperlambat supaya kita tidak mewarisi janji-janji Tuhan. Ya, sekarang kita melawan mereka. Bagaimana caranya? Yang pertama sebelum mereka berperang, ya, panglima bala tentara Tuhan itu, yakni Tuhan Yesus sendiri, saya percaya, itu meminta Yosua untuk menanggalkan kasutmu. Ini berbicara sebetulnya tentang kekudusan. Jikalau kita mau mengalami kemenangan demi kemenangan, jikalau kita mau mewarisi janji Tuhan, ya, kita perlu juga, ya, kembali lagi hidup di dalam kekudusan. Karena kasut itu, ya, atau sandal itu kan identik dengan, ya, kotor, ya, debu dan lain sebagainya, karena dipakai di lantai atau di bawah, ya, di jalan yang banyak debu. Jadi kita harus hidup di dalam kekudusan. Sekali lagi supaya kita tidak membuka celah bagi si musuh untuk menyerang kita, untuk menghambat kita, ya, untuk mencuri, membunuh, membinasakan kita. Oke, cepat sekali waktu, sudah pukul 4:43. Saya akan lanjut. Ya, Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, boleh tuliskan di komentar, klik tombol tamu, nanti saya akan doakan. Tetapi nanti juga saya akan doakan secara bersama-sama, ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, saya membuka kesempatan. Oke, nggak mustahil kalau kemarin-kemarin Tuhan melakukan banyak mukjizat. Tuhan juga bisa melakukannya buat Bapak Ibu hari ini, ya. Jikalau engkau percaya, ya, percaya kan, tadi kan saya sudah bahas percaya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, sudah pukul 4:44. Kita lanjut ke Yosua 6. Tentang bagaimana Yeriko mau direbut, ya, oleh Yosua. Ya, ceritanya panjang, saya nggak akan bacakan semuanya. Tetapi prinsipnya begini. Ya, Yosua dan bangsa Israel itu disuruh mengelilingi benteng Yeriko, ya. Benteng kota Yeriko itu tebal sekali. Jadi istilahnya secara logika manusia nggak mungkin bangsa Israel yang dengan persenjataan yang terbatas, ya, mereka kan nggak punya bulldozer gitu, ya. Logikanya bagaimana caranya mereka bisa mendobrak tembok Yeriko yang tebal sekali itu, ya. Jadi secara logika nggak mungkin. Nah, kita mau belajar dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini memang seringkali di luar logika, di luar nalar manusia. Apa yang Tuhan suruh bangsa Israel lakukan? Dia suruh memilih 7 imam, ya, dan meniupkan 7 sangkakala. Selama 7 hari mereka disuruh keliling tembok Yeriko tanpa bersuara apa-apa. Maksudnya nggak boleh ngomong apa-apa, ya. Tetapi hanya 7 imam itu yang berkeliling dan meniupkan shofar, alias yang kayak panjang itu kan, shofar yang kayak, pernah lihat Bapak Ibu shofar, ya, yang panjang dari tanduk tanduk kambing, ya, dari tanduk kambing. Ya, maksudnya itu apa? Ya, tanduk kambing itu berbicara banyak hal, ya. Tanduk kambing itu berbicara tentang penyediaan, tentang kemenangan Tuhan, tentang God's judgment, alias penghakiman Tuhan atas musuh-musuhnya, ya. Jadi ketika mereka meniupkan shofar itu, mereka diingatkan, ini simbolik. Jadi sama halnya dengan kita, ketika kita mau berperang
mendobrak tembok musuh ya. Saya nggak tahu tembok musuh Bapak Ibu saat ini apa. Mungkin tembok musuh ekonomi ya. Ekonomimu yang lagi menderita, atau mungkin sakit penyakit, atau rumah tanggamu yang sedang menderita. Ya, apapun itu, kita diajak untuk menyuarakan shofar. Shofar itu melambangkan, mengingatkan kita akan kemenangan Kristus, akan penyediaan Tuhan. Kenapa penyediaan Tuhan? Masih ingat bagaimana Ishak mau dikorbankan, tetapi oleh Abraham ya, tetapi nggak jadi dikorbankan. Ternyata ada kambing ya yang Tuhan sediakan. Nah, itu mengingatkan kita akan semua kebaikan Tuhan. Jadi waktu kita mau berperang nih ya, kita mau mewarisi janji Tuhan, kita mau melawan misalnya ekonomimu yang sedang menderita, engkau harus ingat-ingat kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, kemenangan Tuhan di atas kayu salib ya, bagaimana Tuhan sudah menebus setiap harga berkatmu di atas kayu salib. Itu yang harus kita suarakan. Kenapa bangsa Israel nggak boleh ngomong sama sekali satu patah kata pun? Ada yang tahu kenapa bangsa Israel nggak boleh ngomong satu patah kata pun? Ya, saya mau bagikan ya ini pewahyuan yang Tuhan kasih. Coba kalau bisa dibayangkan kalau mereka ngomong, apa yang akan mereka ngomong? Wah, gak mungkin banget gitu loh kita bisa mendobrak. Bagaimana caranya hanya dengan meniup sangkakala itu tembok setebal itu bisa hancur? Pasti itu yang akan dikatakan kan? Ya itu kata-kata yang melemahkan. Kenapa Tuhan melarang bangsa Israel ngomong? Nah, ini pelajaran penting Bapak Ibu buat kita semua. Kalau nggak ada kata-kata yang baik ya, yang bisa diomongkan, lebih baik Bapak Ibu dan saya diam. Diam itu emas. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita declare, balik lagi ya, declare. Declare kebaikan Tuhan, declare penyediaan Tuhan, declare apa yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Dia sudah membayar setiap harga dari kutuk kita, kutuk sakit penyakit kita. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah sembuhkan kita. Nah, itu yang Bapak Ibu harus declare. 2000 tahun lalu Tuhan sudah membayar setiap kutuk langit tembaga kita. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu di sini ada nggak yang ngalamin ya, kalau usaha itu susah banget kayaknya, dapat duit itu susah sekali. Nah, itu kutuk langit tembaga atau kutuk bujang lapuk. Apa itu kutuk bujang lapuk? Bujang lapuk itu ya misalnya ya susah banget cari jodoh ya. Ada yang satu keluarga itu kan, kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada orang yang satu keluarga itu semuanya nggak ada jodohnya. Itu biasanya kutuk bujang lapuk. Dan ada satu kutuk yang Bapak Ibu dan saya harus hindari kalau kita mau hidup itu ya berhasil diberkati Tuhan. Itu kutuk penyembahan berhala. Itu jauh-jauh deh ya. Kalau Bapak Ibu pelajari di Alkitab, setiap kali bangsa Israel menyembah Allah lain, maka mereka itu dihabisi oleh musuh yang melarat susah. Jangan ya. Dan satu lagi kutuk yang harus dihindari adalah kutuk dosa. Saya nggak mau sebut di sini, saya takut kena ban. Karena TikTok itu aneh deh, ya. TikTok itu aneh. Kalau menyebutkan kata-kata khusus, dia suka langsung di ban. Saya pernah kena ban 7 hari. Ya, jadi ada satu dosa ya yang kalau kitab Ayub itu katakan ya, kutuk itu akan menghabiskan segala hasil upaya kita. Itu ada di kitab Ayub ya. Ya, kutuk itu saya nggak akan bahas lah, sudah pukul 4:51. Jadi kalau kita mau mewarisi janji Tuhan, ya kita harus mengingat-ingat, mendeklar semua kebaikan Tuhan. Dan kalau misalnya kenyataan yang engkau alami saat ini ya,
tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, kalau kenyataannya mengecewakan, lebih baik jangan ngomong, jangan ngeluh. Jangan ngeluh sama, ya namanya kalau orang ya, saya perhatiin ya, kalau ketemu, kalau bisnis nih, ketemu gimana? Wah, ekonomi sekarang lagi susah, semuanya lagi krisis. Jangan, kalau saya ngomongnya begini, walaupun semuanya krisis ya, tetapi berkat Tuhan atas saya selalu berkelimpahan. Kalau mungkin ya, mungkin kenyataannya belum seperti itu, tetap Bapak Ibu katakan seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ya ngelihat saya, bahkan teman saya itu ya tahu sekali kalau dia ngomong yang negatif ke saya pasti diem. Kalau saya udah nggak suka, saya diem. Ya, saya nggak mau setuju lah sama dia. Kalau dia negatif, biarinlah dia yang negatif. Saya sih nggak mau ikut-ikutan negatif, betul? Bapak Ibu juga begitu, jangan ikut-ikutan negatif sama seperti dunia. Dikatakan kita apa? Arise and shine. Maksudnya apa? Bangkitlah dan bersinarlah. Ya, dunia ini memang akan semakin gelap. Yesaya 60 ayat 1 ya berkata memang seperti itu. Keadaan dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Sudah dicatat di firman Tuhan. Dunia ini akan semakin gelap. Tetapi anak Tuhan akan bersinar dan semakin terang benderang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang ada di sini pilih mau ikut dunia atau ikut Tuhan. Kalau saya sih mau ikut Tuhan lah, ya. Oke, back to the laptop. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Ya, di sini kenapa Tuhan menyuruh 7 imam? Seperti yang tadi saya sudah katakan di firman Tuhan itu ya, semua detail yang ditulis itu ada artinya. Enggak ada detail satu kata pun yang ditulis itu tidak ada artinya. Semuanya ada artinya. Termasuk angka 7, kenapa 7 imam? Kenapa imam? Kenapa enggak orang biasa? Kenapa imam? Ada artinya. Angka 7 itu sebetulnya angka sempurna. Jadi maksudnya apa? Nah, Bapak Ibu yang sedang berdoa, yang sedang memohon sesuatu ya, yang sedang deklarasi, engkau jangan putus asa sebelum engkau melihat hasilnya, sebelum melihat janji Tuhan itu digenapi. Kenapa? Kenapa angka 7? Dan kenapa Tuhan, maksudnya Tuhan suruh kita itu jangan putus asa? Karena bukan Tuhan yang menahan janjinya itu. Tuhan butuh kita. Kan ingat tadi saya bilang Tuhan butuh kita untuk bekerja sama supaya itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dengan cara apa? Kita merubah paradigma kita, mindset kita, subconscious kita. Kita berperang di alam roh kita, menang dulu ya. Jadi angka 7 itu angka sempurna. Jadi maksudnya sebelum itu terjadi kita tidak boleh berhenti. Sama halnya ketika Tuhan ngomong kalau engkau mengampuni ya. Kan murid Tuhan Yesus nanya nih, berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Masih ingat cerita itu? Dan Tuhan Yesus ngomong 70 kali 7 kali. Maksudnya apa? Tidak terhingga. Demikian pula kalau kita berdoa. Kalau kita berdoa itu jangan putus asa. Terus sampai itu digenapi. Ya, saya masih membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang sakit secara khusus untuk didoakan ya. Sambil saya menutup, nanti sebentar lagi sudah pukul 4:56 menit. Nah, kenapa 7 imam? Masih ingat Bapak Ibu dan saya, kita ini dipanggil menjadi bangsa pilihan Tuhan, menjadi imam-imam yang rajani. Kalau kita ingin menang ya, mengalami kemenangan semua janji-janji Tuhan, kita harus mau menjadi imam-imamnya Tuhan. Ya Bapak Ibu mungkin yang setiap hari ikut live saya pernah bagikan ya, kalau nggak salah Bu Esther saya pernah bagikan nggak sih bahwa kita ini imam-imamnya Tuhan dan apa sih benefitnya sebagai imam Tuhan.
Ya, berkat Tuhan secara khusus untuk imam-imamnya. Ada berkat Tuhan secara khusus buat imam-imamnya. Ya, kita semua kan orang percaya, ya kita semua anak-anak Tuhan. Tetapi untuk imam-imamnya, untuk kita-kita yang mau memposisikan diri sebagai imamnya itu, ada berkat khusus. Ya, bukan berarti istilahnya imam-imamnya itu pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan, bukan. Bapak Ibu yang ada di marketplace, yang doing business juga, engkau bisa jadi imam-imamnya Tuhan. Karena janji Tuhan itu bukan khusus untuk pendetanya, bukan. Untuk Bapak Ibu dan saya juga. Ya, imam-imamnya Tuhan itu adalah orang-orang yang punya mindset dia merindukan kerajaan Allah hadir di dunia ini, ya, di rumahmu, di keluargamu, di rumah tanggamu, di bisnismu. Punya mindset kepengen melihat orang-orang datang kepada Tuhan. Ya, mau melayani Tuhan, melayani sesama, mau berdoa bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, benar, Kakak Yudi. Sanggup menderita. Ya, ada panggilannya. Nantilah itu udah maksudnya panjang, sudah pukul 4 lebih 59 menit. Iya, sebetulnya masih banyak yang mau saya bahas, tetapi sudah pukul 4 lebih 58 menit. Kita lanjut ketemu lagi besok pagi pukul 4 pagi ya. Sebelumnya saya mau tutup, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Kiranya Engkau yang memateraikan kebenaran firman Tuhan ini atas setiap pribadi yang ada di live room ini. Mampukan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami semua boleh mewarisi janji Tuhan. Tidak ada satupun janji Tuhan yang baik yang gagal untuk digenapi dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Segala yang baik, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan akan selalu mengikuti Bapak Ibu yang ada di live room ini. Saya melepaskan berkat kesembuhan juga atas Bapak Ibu yang sakit. Roh Kudus datang, jamah setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Kesembuhan mengalir, darah Yesus hancurkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, setiap roh sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir atas setiap tubuhmu. Engkau yang sedang sakit kepala, sekarang kepalamu sembuh. Sakit di kepalamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit asam lambungmu normal sekarang. Lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran, kecemasan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang sakit sendi-sendimu sekarang sembuh. Roh Kudus jamah sendi-sendi yang sakit sekarang sembuh. Ya, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit tumor, Roh Kudus jamah, saya cabut keluar semua roh tumor, roh kanker, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir, menjamah tubuhmu, memulihkan, menyembuhkan dengan sempurna. Saya juga melepaskan berkat atas usahamu, atas pekerjaanmu. Tingkap-tingkap langit terbuka oleh darah Yesus. Dicurahkan berkat Tuhan sampai berkelimpahan atas usahamu, atas pekerjaanmu. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati juga anak-anakmu dengan roh yang takut akan Tuhan, roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Turun bukan hanya saja atas anak-anakmu, atas setiap orang yang ada di live room ini. Turun terus.
roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Puji Tuhan ya. Shalom semuanya. Shalom kakak Yeye. Ya tadi saya lihat ada kakak Yeye udah lama nggak lihat. Ya kakak Rudi terima kasih. Ica juga terima kasih sudah bergabung ya. Ya kakak Estina yang sangat setia terima kasih. Bu Evi Lampus ya. Juga kakak Yudi ya. Kakak Maidalena, Ibu Philadelphia, ya kasih Tuhan terus mengalir atas Ibu Philadelphia. Payudaramu yang keras sekarang normal, udah gak keras lagi, mengalir kasih Tuhan. Roh Kudus, mari terus engkau jamah Ibu Philadelphia, payudara yang keras, bekas kanker, sekarang dijamah Tuhan, dijamah Tuhan. Kasih Tuhan mengalir, sudah nggak keras lagi. Sekarang semua sel, organ, jaringan di payudaramu sekarang kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, segala kekhawatiran, ketakutan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas Ibu Philadelphia. Ya, untuk Bu Kori juga, Roh Kudus jamah Ibu Kori, pemulihan dengan sempurna, pemulihan bekas operasi dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, shalom kakak Pimping, terima kasih ya udah setia hadir di live room ini. Saya rindu kehidupan Bapak Ibu diberkati Tuhan ya, mengalami kemenangan dalam setiap aspek kehidupan Bapak Ibu semua, dan bahkan bangkit menjadi pasukan-pasukan Tuhan ya di akhir zaman yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Kalau yang mau turun duluan silahkan ya. Renungan firman Tuhan sudah selesai. Saya masih akan stay untuk beberapa menit ke depan sambil baca-baca komentar. Yang mau turun duluan, monggo silahkan. Ya, saya masih baca-baca komentar. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu itu bangun pagi-pagi cari Tuhan. Saya salut nih, appreciate sama Bapak Ibu semua. Sebetulnya ini adalah jam tidur saya. Saya biasanya tidur itu pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi tidur ya. Jadi ya nggak apa-apa Kakak Estina, silahkan monggo sebentar lagi juga kita turun ya. Kakak Centau Cien, apa yang bisa dibantu? Kakak Centau Cien, silahkan tuliskan di komentar ya, apa yang bisa dibantu. Amin, amin Kakak Lydia, terima kasih ya. Jadi biasanya saya jam doanya itu tengah malam malah, tapi gak apa-apa ya, dengan sukacita melayani Bapak Ibu semua. Ya, monggo silahkan ikut live Pastor Andi Simon. Saya juga mau ikut live Pastor Andi Simon. Kita dukung Bapak rohani kita ya. Ya, monggo silahkan Kakak Rudi. Saya juga mau sebentar ya. Kakak Centau Cien ya, lepaskan kepahitan itu ya. Karena kita tidak akan bisa mengalami berkat Tuhan jikalau masih ada kepahitan. Bahkan kekecewaan ya. Kekecewaan terhadap, bukan hanya saja terhadap manusia, tetapi kekecewaan terhadap sikon ya. Kekecewaan terhadap ya
apa yang dialami. Kita harus melepaskan semuanya itu, baru kita bisa menerima kebaikan, berkat Tuhan. Ya, saya berdoa ya untuk anak Juan dan Sharon ya. Bapa di surga, kami membawa Juan dan Sharon ke dalam tangan-Mu. Darah Yesus yang mengalir, mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya anak Juan dan Sharon. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat roh yang takut akan Tuhan, berkat masa depan atas Juan dan Sharon, dan bahkan berkat pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati masa depannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Ya, Bu Evi, ya boleh declare juga ya setiap hari, karena doa seorang ibu kepada anak-anaknya itu berkuasa, karena ibu itu punya otoritas atas anak-anaknya. Ya, monggo silahkan Ibu Philadelphia. Monggo ya. Ya, Kakak Yeye. Ya, terima kasih sudah tap-tap layar, udah lama nggak ngeliat. Oke. Saya doa ya buat Kakak Chen Tao Chen ya. Saat ini saya mau berdoa untuk Kakak Chen Tao Chen. Tuhan Yesus sangat mengasihi Kakak ya. Hidupmu berharga di mata Tuhan ya. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk untuk kehidupanmu. Saat ini saya berdoa untuk Kakak Chen Tao Chen. Bapa di surga, Engkau yang berkasihan atas Kakak Chen Tao Chen. Darah Yesus, ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Kakak Chen Tao Chen. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk masa depan, kutuk keturunan atas Kakak Chen Tao Chen. Kutuk hutang piutang hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh kutuk, roh kematian, roh mantra, roh jimat, saya ikat demi nama Tuhan Yesus. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Saat ini engkau bebas. Kasih Tuhan mengalir, 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 mengalir atas Kakak Chen Tao Chen. Segala kepahitan, segala kekecewaan, saya cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir atas Kakak Chen Tao Chen saat ini. Mengalir, mengalir, mengalir. Ya, shalom Kakak Verson Pesi, terima kasih sudah bergabung. Ya, Kakak Linggar, monggo silahkan ya. Kakak Chen Tao Chen, apa yang Kakak rasakan setelah didoakan? Kakak Chen Tao Chen, apa yang Kakak rasakan setelah didoakan? Itu roh ya, kalau bunuh diri itu roh. Itu bukan perasaan. Jadi jangan tertipu oleh perasaan. Ya, kebenaran itu hanya satu, adalah firman Tuhan. Itu roh jahat yang bikin Kakak mau mengakhiri hidup ya. Itu bukan perasaanmu, itu bukan pikiranmu ya. Jadi ditolak, engkau harus tolak, engkau harus isi dengan kebenaran firman Tuhan yang memerdekakanmu. Ya, Kakak Chen Tao Chen.
Biasanya depresi itu ya, depresi itu adalah roh. Saya usir keluar roh depresi atas kakak Chen Tao Chen. Saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan roh sukacita, roh damai sejahtera turun atas kakak Chen Tao Chen dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, monggo silahkan ya Ibu Evi. Oke, terima kasih. Kakak Itang, saya doakan ya. Kakak Itang yang lagi sakit ya Bu Esther ya. Kakak Itang kalau mau naik ke atas boleh saya undang naik. Kakak Chen Tao Chen tadi saya udah undang naik sih. Kakak Itang kalau mau diundang ke atas boleh klik tombol tamu ya. Sedikit buat Kak Chen Tao Chen boleh Bu? Ya boleh monggo silakan. Ini ya, tidak ada manusia di dunia ini yang mengasihi Kakak Chen Tao Chen melebihi kasih Tuhan. Jadi ya ketika ada orang yang menyakiti itu Tuhan tahu, dan orang yang dianggap Kakak Chen Tao Chen mengasihi dan dikasihi oleh Kak Chen Tao Chen itu tidak ada artinya dengan kasih Tuhan. Tuhan lebih mengasihimu. Ya, Kak Chen Tao Chen, jadi tetap semangat meski ada orang yang menyakiti, itu percayalah kasih Tuhan lebih lagi gitu. Jadi tetap semangat. Tuhan selalu menyertai, memberkati. Ya, Nanti akan diganti oleh Tuhan. Orang-orang yang baik Tuhan akan mempertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, yang lebih mengasihi dari yang dulu. Amin. ya amin amin ya Kakak Chen ya. Semangat ya. Oke, saya undang Pak Itang ya naik ke atas. Ya, C. Ya, Pak Itang bisa buka kamera? Kak Itang maaf, followernya berapa ya? Coba saya lihat. Oh bisa harusnya. 2000 lebih nih. Sudah bisa. Pak Itang mohon dibuka kameranya. Saya sudah mengundang untuk open cam. Kurang ngerti, Ci. Ya coba tap layarnya, diketuk layarnya. Udah nih, Ci. Ya sudah nggak apa-apa ya, kita doakan aja. Jadi apa yang Bapak Itang kan namanya ya? Iya, Ci. Ya apa yang Bapak rasakan sekarang, apa yang mau didoakan? Ini sakit, kalau bahasa kedokterannya sirosis hati atau gagal hati, Ci. Oh iya mari kita berdoa ya. Ya oke. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Pak Itang. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Pak Itang. Belas kasihan-Mu turun atas Pak Itang. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit atas Pak Itang. Hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk penyembahan berhala hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit, penyakit, roh yang bikin sakit hati, saya
keluar. Saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kasih Tuhan mengalir. Kasih Tuhan mengalir menjamah Pak Itang, menjamah hatinya. Hatinya yang sakit saat ini sembuh. Kesembuhan mengalir menjamah Pak Itang. Bahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki, badannya yang lemes sekarang jadilah segar, kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah Pak Itang. Kesembuhan mengalir terus. Mengalir. Coba Pak Itang Bang, berdiri, coba apa yang Bapak rasakan sebagai respon Bapak sudah terima jamahan Tuhan? Udah enak, Ci. Sudah enak ya? Ya, puji Iya, Tuhan. Ci. Ya, kasih Tuhan mengalir terus atas Pak Itang. Kesembuhan mengalir dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah jamah Pak Itang. Engkau sudah menyembuhkan Pak Itang. Dalam nama Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan ya Pak Itang ya. Oke, Ya, Ci, makasih, Ci. sampai jumpa besok pagi lagi ya, pukul 4 pagi. Oke, saya disconnect ya. Oke, semuanya terima kasih ya sudah stay. Kita